Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata.
Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, haleluya. Saya percaya setiap kita yang ada di rumah, dimanapun kita berada hari ini, kita sama-sama siap hati untuk memuji Tuhan. Kita siapkan pikiran kita Bapak Ibu Saudara, biar kita persembahkan pujian penyembahan kita sebagai persembahan yang harum, semua untuk menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari angkat kedua tangan kita, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau berkata, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Lebih dari apapun yang kami rindukan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, diam di hadirat-Mu, menikmati kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Nyanyikan sama-sama, katakan Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, katakan Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung
senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari dengan penuh kerinduan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari-Mu buk hatiku, ku mau berkata. Katakan Yesus, Allah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Oh selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu, oh selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari kita sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan penuh kerinduan, membawa hati kami ya Tuhan, yang selalu rindu menyenangkan Engkau. Ini doa komitmen kami ya Tuhan.
Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami menikmati Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih sungguh lagi, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Bertepuk tangan sama-sama. Lagi-lagi tepuk tangannya sama-sama saudara. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Lagi ya sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangan lagi sama-sama. Serukan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangan lagi sama-sama. Siap katakan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Lagi ya sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Lagi sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara, Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Haleluya. Bagian saudara dan saya,
Jemaat yang ada di rumah tetap percaya. Setuju katakan amin? Ayo kasih tahu kiri kanan saudara, tetap percaya. Masih ada pertolongan Tuhan, masih ada mujizat Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan, Kau kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya firman, janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan sama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Makasih Tuhan. Katakan sama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sembah Dia.
Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih, senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara kembali. Dan hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya percaya ada sukacita Tuhan yang akan terus Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat dan selalu menyertai kehidupan kita. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Kita membawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan biar pengurapan Tuhan turun atas kita. Mari kita satu hati berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar. Karena pertolongan-Mu yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mau dengar firman-Mu, kami juga percaya kemenangan yang luar biasa akan kami terima dalam hidup kami. Firman yang akan menguatkan hidup kami dan terus akan membawa kami, menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Untuk itu Bapa, mari hari ini urapi kami, jamah hidup kami dan berkati kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang akan memberkati kita. Satu ayat saja saudaraku terkasih yang kita akan dengar sebagai firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6. Kalau saudara Alkitabnya pakai buku, saudaraku terkasih pakai ayat yang ke-6. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Tetapi kalau Alkitabnya elektronik, di situ ayat yang ke-5, saudaraku terkasih ya. Jadi agak sedikit berbeda, tapi masih di situ semua ayatnya. Jangan khawatir, saudara terkasih, amin. Baik, saudaraku terkasih, Mazmur 62 ayat yang ke-6, dengar firman Tuhan berkata begini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja aku tenang dan daripadanya lah pengharapanku. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini saudara orang mengalami banyak masalah dan masalah ini membuat banyak orang kecewa dalam kehidupannya. Kalau kita lihat saudaraku terkasih, ketika kita mengalami pergumulan hari-hari ini yang begitu berat bagi kebanyakan kita saudaraku terkasih, kita menemukan banyak orang yang kecewa. Bukan cuma kecewa kepada dirinya sendiri, tapi dia juga kecewa kepada orang lain, kecewa kepada keadaannya. Bahkan tidak sedikit orang yang kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena begitu berat persoalan yang hari-hari ini dihadapi. Ada orang yang tadinya kerja, gajinya dipotong, tapi kerjanya harus tetap sama. Ada orang yang tadinya kerja, penghasilannya waktu bekerja sudah pas-pasan, tiba-tiba di PHK. Hilang semua yang pas-pasan tadi, saudaraku terkasih. Ada orang yang punya usaha. Dia punya karyawan banyak, saudaraku terkasih, tapi usahanya bangkrut. Dia berada di satu sisi, satu tempat, satu posisi, di mana dia bingung, dia kasihan lihat ke karyawan yang begitu banyak jika dia PHK, tapi dia sendiri mengalami beban yang begitu berat karena tidak ada pendapatan dan penghasilan, tidak ada hasil dari usaha yang dia kerjakan. Dan keadaan-keadaan begini tidak sedikit membuat orang kecewa, membuat orang merasa berat dalam hidup ini. Dan tidak sedikit saudaraku terkasih yang akhirnya kecewa sama Tuhan, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi hari ini saya mau katakan buat saudara dengar. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagai orang yang yakin bahwa Tuhan kita luar biasa, harusnya kita tidak kecewa. Kenapa kita tidak kecewa, saudaraku terkasih? Karena ada Allah yang selalu bersama dengan kita. Kita harus melihat kehidupan Daud ketika dia berkata, hanya pada Tuhan saja aku mendapat ketenangan dan pengharapan. Bukan berarti Daud tidak punya masalah, saudara. Kalau saudara lihat ayat ini baik-baik, saudaraku terkasih. Lalu saudara pelajari firman Tuhan baik-baik. Saudara tahu latar belakang firman Tuhan ini. Waktu Daud berkata, hanya pada Allah saja aku tenang. Hanya pada Allah saja aku dapat pengharapan yang luar biasa. Saya mau kasih tahu, ini bukan sedang dalam keadaan senang Daudnya. Bukan dalam keadaan berlimpah hidupnya. Bukan dalam sedang keadaan hidup bahagia, tidak punya masalah. Bukan.
Saat itu Daud sedang mengalami persoalan yang begitu berat, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kisah Mazmur pasal yang ke-62 ini latar belakangnya. Daud lagi dikejar-kejar oleh Absalom. Siapa itu Absalom? Absalom itu anaknya sendiri. Saudara bisa bayangkan, dia seorang raja tapi dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Dia sedang dalam masalah yang begitu berat. Dia ingin dibunuh oleh anaknya sendiri. Dia dikhianati, hidupnya tertekan. Dia memiliki beban yang begitu berat. Dia memiliki masa di mana dia direndahkan. Seorang bapak, seorang raja, tapi harus ditekan, harus diserang, harus diancam oleh anaknya sendiri, keluarganya sendiri, saudaraku terkasih. Ini bukan keadaan yang gampang. Ini bukan keadaan yang mudah. Ini keadaan yang begitu berat. Tapi saudara, yang menarik adalah firman Tuhan berkata, itu Daud berkata, dalam keadaan yang seperti beratnya ini, Daud mampu berkata, hanya pada Tuhan saja aku tenang. Hanya pada Tuhan saja harapanku. Ini yang menarik, saudaraku terkasih. Dan hari ini, saudaraku terkasih, tentunya saya pikir semua kita dimanapun kita berada hari-hari ini, saya pikir semua kita mencari bagaimana supaya hidup kita tenang. Saya pikir semua kita berusaha bagaimana supaya di tengah badai yang begitu berat ini ada pengharapan yang luar biasa. Di tengah kebangkrutan yang banyak ini ada pengharapan yang luar biasa. Di tengah persoalan yang luar biasa ini ada pengharapan yang harus kita terima, yang bisa kita raih dalam kehidupan kita. Saya pikir semua kita rindu mengalami hal ini, saudaraku terkasih. Dan hari ini, saudara, mari kita bersama-sama belajar dari Daud. Kita belajar dari Daud, kenapa di tengah-tengah persoalan yang begitu berat dia berkata, hanya pada Tuhan saja aku tenang. Kita mau belajar dari Daud, kenapa dia bisa berkata, mendapat ketenangan dan pengharapan yang begitu luar biasa di tengah badai yang begitu luar biasa. Saudaraku terkasih, setelah saya baca-baca firman Tuhan, saudara tahu, satu kuncinya sebenarnya, ada satu kuncinya yang luar biasa, yang dipegang kuat oleh Daud, yang membuat dia tetap kuat di tengah badai persoalan yang harus dia lalui dalam hidupnya. Apa itu, saudaraku terkasih? Percaya sama Tuhan, saudara. Yang dipegang oleh Daud sehingga dia bisa tenang adalah karena dia percaya sama Tuhan. Yang dipegang oleh Daud makanya dia bisa melihat pengharapan yang besar dalam hidupnya adalah karena dia percaya sama Tuhan. Pertanyaannya Pak Pendeta, percaya yang bagaimana yang dimaksud? Percaya apa yang dimiliki oleh Daud sehingga dia bisa tenang? Karena kita juga ngaku-ngaku orang percaya. Saya juga percaya sama Tuhan, Bapak Pendeta. Saya juga ngaku Tuhan kita luar biasa. Saya juga ngaku Tuhan kita hebat. Saya juga ngaku Tuhan kita itu dahsyat. Tapi persoalannya kita juga masih mengalami ketakutan yang luar biasa. Percaya yang bagaimana? Yang dimiliki oleh Daud sehingga dia bisa kuat, dia bisa merasa tenang, dia bisa melihat pengharapan yang besar di tengah persoalan yang berat yang sedang dia alami. Saya mau bagi buat saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus dari firman Tuhan yang kita baca ini. Saya menemukan paling tidak ada 3 yang Daud percayai tentang Tuhan. Ada 3 hal yang Daud percayai dan dia pegang kuat tentang Tuhan. Sehingga dia tenang dan melihat pengharapan di kala persoalan besar yang dia alami. Apa itu, saudaraku terkasih? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita lihat ayat 7 dan ke-8, saudaraku terkasih. Kalau di dalam buku yang kertas, Alkitab yang kertas 7 dan 8, saudaraku terkasih ya. Tetapi kalau kalau saudara pakai handphone, Alkitabnya saudaraku terkasih ayat 6 dan 7, saudaraku terkasih ya. Dengar firman Tuhan berkata begini. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara, kalau baca perikop ini, Daud berkali-kali berkata, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah perlindunganku, Tuhan adalah kota bentengku.
Saudara tahu ini bicara tentang apa, saudara? Saudara jangan lupa masa itu kan masa perang dalam kerajaan. Perang antar kerajaan, saudaraku terkasih. Dan kalau saudara tahu keadaan kondisi geografisnya negara Timur Tengah, saudaraku terkasih, kita akan tahu semua bahwa di sana itu adalah tempat di mana padang pasir, gunung-gunung batu yang banyak, saudaraku terkasih. Dan saudara dengar ketika mereka perang, kalau mereka perang, saudaraku terkasih, maka tempat perlindungan mereka yang paling baik itu adalah gunung batu. Kalau mereka sudah berlindung di bawah gunung batu, saudaraku terkasih, mereka akan aman. Dan hari ini Daud berkali-kali berkata bahwa Tuhan itulah gunung batuku. Maksudnya apa? Dia percaya, yang pertama, dia percaya bahwa Tuhan mampu melindungi dia. Seperti waktu dia berlindung di gunung batu ketika dia harus menghadapi lawan, menghadapi musuh, menghadapi serangan-serangan yang banyak dari lawan. Dia percaya kalau dia taruh hidupnya di dalam tangan Tuhan, dia akan aman dan tidak ada orang yang bisa menyakiti kehidupannya. Ini yang dipegang oleh Daud dengan kuat dan dengan keras dalam kehidupannya, yang membuat dia bisa tenang sekalipun badainya besar. Bisa tenang sekalipun badainya luar biasa mengikat atau menekan kehidupannya. Saudara, hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tahu badai ini bukan badai yang ringan, tapi badai yang berat. Saya tahu badai yang hari-hari ini kita alami, saudaraku terkasih, ini badai yang luar biasa. Karena bukan kita saja, tapi seluruh dunia mengalaminya, saudaraku terkasih. Tapi hari ini dengarlah kata Daud, saudara. Kalau kau pengen tetap tenang, kalau kau pengen tetap punya pengharapan yang besar, kalau kau pengen tetap terus kuat di dalam Tuhan, maka percayalah kalau Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita. Percayalah kalau kau taruh hidupmu di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan cover kehidupanmu. Tuhan yang akan jaga engkau. Dia yang melindungi engkau dari apapun yang menyerang kehidupanmu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang akhir-akhir ini takut mati, saudara. Saya bukan pengen berkata, saudaraku terkasih, bahwa saya tidak takut mati, saudaraku terkasih. Ya, yang namanya kalau sudah ada kecelakaan atau apa, ya kita gemetar juga, saudaraku terkasih. Tetapi yang saya mau kasih tahu buat saudara, berkali-kali saya melihat, saudaraku terkasih, berkali-kali saya mengalami, saudaraku terkasih, banyak hal dalam hidup saya. Saya melihat perlindungan Tuhan luar biasa. Saya pernah, saudaraku terkasih, di Kalimantan, saudaraku terkasih ya. Lagi bawa mobil, saudara bersama dengan teman-teman, saudaraku terkasih. Tiba-tiba ada mobil dari depan muncul dengan kencangnya dan saya hilang kendali, saudara. Di sebelah kiri saya sungai yang besar. Untung ada jembatan, saudaraku terkasih ya. Saudara, kalau tidak ada jembatan mungkin saya sudah masuk ke dalam sungai yang besar itu, saudara. Tapi karena ada jembatan, jadi jembatannya saya tabrak, saudaraku terkasih. Wah, waktu saya tabrak begitu, mobil oleng lalu akhirnya terlempar ke sebelah. Tapi sudah di pinggir sungai, bukan di sungainya lagi, ke sebelah tapi di pinggir sungai, saudara terkasih. Waktu begitu sampai di situ saya juga masih gemetaran, saudara terkasih ya. Gemetaran, saudara terkasih, lihat begitu, tapi mobil sudah berhenti, saudara. Saya tanya teman saya kiri kanan, nggak ada yang nggak ada yang celaka, puji Tuhan, saudaraku terkasih. Lalu teman saya di sebelah saya kebetulan Pastor Andrew Luarto, mungkin saudara kenal, saudaraku terkasih ya. Dia di sebelah saya waktu itu, saya bawa mobil, dia di sebelah saya. Lalu dia bilang sama saya, bang, coba mundur bang, coba mundur. Akhirnya saya pasang gigi mundur, saudara terkasih. Saya gas, tapi nggak jalan-jalan, saudara terkasih ya. Saya coba gas lagi, nggak jalan juga. Orang dari luar bilang, Pak, jangan digas. Itu bannya copot, kata saudara. Ternyata bannya sudah lepas, saudaraku terkasih. Pantas nggak jalan-jalan, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudaraku terkasih, sampai sebegitu parahnya. Tapi begitu turun dari mobil, saya lihat keadaan mobil begitu parah. Saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Kami berada dalam perlindungan Tuhan dan ada ketenangan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini saatnya kita menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Masalah tidak bisa dihindari. Semua orang pasti mengalami masalah. Persoalan nggak kau inginkan datang ke dalam kehidupanmu pun pasti datang, saudaraku terkasih. Tapi dengar, kau harus bisa tetap tenang
dan melihat pengharapan sekalipun badai itu besar. Gimana caranya? Jadikan Tuhan menjadi tempat perlindunganmu. Percayalah Tuhan bisa melindungi kita. Percayalah Tuhan bisa menjaga kita. Amin. Itu yang pertama yang dipercayai oleh Daud. Makanya dia tenang dan lihat pengharapan yang besar. Yang kedua, saudaraku terkasih, mari lihat ayat 9 sekarang, saudara. Ayat 9, saudaraku terkasih, kalau di Alkitab buku, tapi kalau di elektronik ayat 8, saudara kasih ya. Ayat 9 firman Tuhan berkata begini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yang kedua, Daud berkata karena dia percaya kepada Allah, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan ketika bebannya berat. Maksudnya apa, saudaraku terkasih? Kalau sudah bicara mencurahkan isi hati kepada orang lain, ini bicara tentang kepercayaan, ini bicara tentang keyakinan, ini percaya tentang bahwa orang yang kita ceritakan, orang yang kita berikan informasi bisa memiliki solusi bagi kita. Yang membuat Daud tenang dan dia melihat pengharapan yang besar ketika dia mengalami begitu badai, begitu besar dalam kehidupannya. Yang kedua, karena Daud percaya Tuhan punya solusi untuk masalahnya. Ini yang orang-orang Kristen suka lupa akhir-akhir ini, saudaraku terkasih. Kita hanya percaya Tuhan dahsyat, kita hanya percaya Tuhan luar biasa, tapi dalam ekspresi, dalam aplikasi kehidupan, kita tidak melakukan dan tidak menunjukkan kepercayaan itu dengan baik, saudara. Ketika kita punya masalah pergumulan, yang kita cari untuk curhat itu biasanya teman-teman yang lain. Padahal teman-teman yang lain tempat kita curhat belum tentu bisa dipercaya. Betul? Saudaraku terkasih, dengar, saya mau kasih tahu buat saudara. Kalau saudara cerita sama orang lain, percaya sama saya, saudaraku terkasih. Ceritamu itu kemana-mana dan biasanya bertambah banyak. Cuman uang yang kau percayakan kepada orang lain, begitu dikasih ke orang lain itu bisa berkurang. Kalau cerita bertambah banyak, saudaraku terkasih. Makanya gak usah ceritalah sama orang-orang. Kau cerita hari ini nih, di sini nih, tentang gosip yang kau ceritain hari ini di sini, di rumahmu. Kau percaya 2 jam lagi sudah sampai di mana-mana, saudaraku terkasih. Ada aja orang cerita, kau tahu nggak dia ceritanya begini. Tapi jangan cerita-cerita ya, karena aku janji loh, saya nggak mau cerita dengan dia loh. Saya nggak mau cerita dengan orang lain loh. Saya sudah bilang, enggak, saya nggak akan cerita. Kamu janji ya? Iya. Makanya nanti kamu jangan juga ya cerita. Nah dia juga sama, waktu cerita ke orang lain dia juga bilang, jangan cerita orang loh. Saya janji loh, dia nggak cerita ke orang. Saya sudah bilang gini, oke, bisa kan pegang rahasia, bisa. Nah ini juga cerita. Akhirnya sebulan seluruh Indonesia tahu cerita saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar. Harusnya ketika kau punya pergumulan yang berat, teman solusi, teman ceritamu yang punya solusi, yang akan memberimu jalan keluar dalam kehidupanmu untuk menghadapi masalah persoalan yang kau alami hari ini. Yang paling tepat itu adalah Tuhan. Daud memahami ini dan Daud percaya ini sehingga ketika dia punya persoalan dia curhat ke Allah. Dia cerita ke Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Dan tidak heran dia menjadi pemenang dalam segala pertempuran yang dia alami dalam hidupnya. Siapapun yang mengkhianati dia, siapapun yang menyakiti hidupnya, siapapun yang merencanakan kecelakaan kepadanya, dia cerita ke Tuhan, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Daud percaya kalau Tuhan punya solusi untuk persoalan-persoalan yang dia alami. Daud percaya kalau Tuhan punya solusi untuk segala pergumulan yang dia alami. Makanya dia datang ceritanya sama Tuhan. Nih saya mau tanya buat saudara dulu, saudaraku terkasih. Coba kita lihat diri kita sekarang, saudaraku. Kira-kira ini badai kan sudah berat nih ya. Persoalan sudah banyak, saudaraku terkasih. Pergumulan juga, gak kira-kira akhir-akhir ini, saudaraku terkasih ya. Nah pertanyaan saya, kira-kira ini, saudara terkasih. Coba, sudah seberapa banyak engkau cerita sama Tuhan? Jangan-jangan selama ini kita percaya sama Tuhan saya, tapi gak cerita sama Tuhan. Jangan-jangan kali hari kita dalam hidup kita ini kita berkata Tuhan mampu tolong saya, tapi kita nggak pernah curhatnya ke Tuhan, curhatnya kemana-mana, saudaraku terkasih. Hari ini mari lihat hidup kita, saudaraku terkasih. Jangan koreksi orang lain, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan masalah yang datang kepadamu, tapi lihat hidupmu. Kau percaya tidak sama Allah?
Sehingga kau bisa tenang ketika kau harus menghadapi persoalan dan pergumulan yang kau alami dalam kehidupanmu. Ya, saya tahu saudaraku terkasih, kadangkala memang ketika persoalan begitu berat kita sulit melihat kedahsyatan Allah dengan benar. Kadang saya juga mengalami hal yang sama, saudara. Saya ingat saudaraku terkasih, saya kan baru punya anak ya, saudaraku terkasih. Jadi dia sedang masa imunisasi juga, saudara terkasih ya. Waktu itu saudaraku terkasih, kalau nggak salah saya imunisasi ketiga, kalau nggak salah saya, saudara. Saat itu saudaraku terkasih, waktu pergi imunisasi, anak saya itu imunisasinya di Harapan Kita, saudara. Karena dia lahirnya di situ. Dan kalau imunisasi di situ, saudaraku terkasih, menurut saya sih mahal. Kenapa? Karena sekali imunisasi, setiap anak saya imunisasi itu minimal saya bayar 1,2. Minimal, saudaraku terkasih. Kayaknya nggak pernah di 1,2. Di atas itu terus 1,4, 1,5, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, tapi karena anak saya lahir di situ dan prematur, saya pikir dia butuh khusus perhatian dan dia lahir di situ, dia punya rekam jejaknya di situ. Nggak apa-apalah saya usahain di situ, makannya di situ. Kalau nggak mah, saya posyandu saja. Saudara terkasih, betul ya? Kalau posyandu kan murah tuh, saudara terkasih. Betul? Saudaraku terkasih, kalau saya dulu kayaknya waktu kecil, saudara terkasih, imunisasi nggak bayar kayaknya, saudara ya. Ini 1 koma terus, saudara. Tapi nggak apa-apalah. Untuk anak saya yang berkebutuhan yang memang khusus harus perhatiannya, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pas imunisasi ketiga, saudara terkasih, saya marah sekali, saudara. Kenapa, saudaraku? Karena bayarnya tiba-tiba besar sekali. Bayarnya 2,5 juta, saudaraku terkasih. Waktu saya lihat 2,5 juta, saya terheran-heran. Kenapa begitu mahal? Dalam hati saya, saudara ya. Imunisasi seperti begini sampai 2,5 juta itu ada apa, saudara terkasih? Kok mahal sekali? Cuman salahnya saya, saudaraku terkasih, bayar dulu baru komplain, saudara terkasih ya. Nah, ini persoalannya pendeta, saudara terkasih. Sudah kita melakukan sesuatu, begitu lihat baru kaget, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, jadi begitu saya lihat 2,5 juta, saya bayar, karena sistemnya biasanya memang begitu. Jadi kita datang dari dokter, ada bukunya, saudara ya. Sebelum masuk ke dokter, kasih bukunya ke administrasi, lalu kita pergi ke dokter, dari dokter sudah dibawa buku kita, mereka yang bawa, lalu kemudian dicatat-catat segala macam. Lalu setelah itu kita ke bagian apotik atau bagian obat-obatan, saudara terkasih ya. Sampai di situ saudara terkasih, kita kasih juga bukunya, lalu dia buat resep atau bukan buat resep, buat kayak apa saja yang dipakai oleh anak saya, apa saja obat apa saja yang tadi digunakan, saudara terkasih. Nah, setelah dari situ saudara terkasih, saya pergi lagi ke administrasi keuangan, kasih lagi bukunya, sampai di situ dikasih tahu kita bayarnya sekian, lalu pergi ke bagian lalu kita bayar di situ, saudara. Nah, setelah bayar di situ, saudaraku terkasih, dikasih tahu 2,5 juta, saya kaget. Tapi saya bayar dulu, saudara terkasih ya. Setelah bayar, baru tambah kaget, saudara terkasih. Kenapa? Karena rekening kurang 2,5 juta, saudara terkasih ya. Akhirnya saudara terkasih, begitu saya sampai sini, saya karena terlalu mahal, saya bilang, boleh dibuat itunya nggak, rinciannya. Saya pakai apa saja kok sampai 2,5 juta. Lalu saudaraku terkasih dibuat, lalu saya pergi ke bangku dekat istri saya, kita lihat, saudara. Setahu saya, saudaraku terkasih, tadi anak saya itu dikasih 2 obat. 1 suntik, 1 ditetes, saudara terkasih. Tapi di sini tulisnya 4 obat, saudara. Akhirnya saudaraku terkasih, karena saya pikir ini nggak cocok, mungkin ada kesalahan, saya balik lagi ke administrasi. Bukan ke keuangan, tapi ke administrasi tempat pembuat obat itu, saudara. Lalu saya tanya di situ, saudara terkasih, ini kenapa kok dikasih obat, ditulis obatnya 4, padahal setahu saya tadi saya lihat 2 waktu di dokter. Oh iya Pak, sorry. Itu ceritanya bulan lalu Bapak itu ternyata tidak bayar obatnya. Wah, kaget saya, saudara terkasih. Maksudnya bagaimana nggak bayar obatnya? Ya Bapak nggak bayar. Loh kok bisa nggak bayar? Saya bilang. Ya kenapa Bapak nggak bayar? Karena di pikiran saya, saudaraku terkasih, sistemnya kan jelas. Saya kasih bukunya, mereka tulis obatnya apa yang mau dibayar, saya bayar. Nah, kalau misalnya sampai ada yang tidak dibayar, kira-kira ini salah siapa, saudara? Apakah salah saya atau salah itu administrasinya? Itu yang membuat saya kesal, saudaraku terkasih. Di pikiran saya, kalau kita makan di mana-mana, selesai makan bayar. Kecuali kita bilang saya utangnya, baru boleh bayar bulannya berikutnya. Nah, ini saya bayar di situ, pakai obat di situ, kok bayarnya bulan depan? Itu yang buat saya kaget, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya saya sempat kesal juga hari itu. Cuman saya lihat orang-orang sudah liatin saya, saudara ya. Untung pakai masker, saya takut jangan-jangan orang tahu itu pendeta lagi, saudara. Betul? Akhirnya saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang, oke, gini deh. Ini yang salah siapa sekarang? Saya bilang,
Ya sorry Pak, mungkin administrasi kami yang salah. Oke ya sudah, kalau begitu ya sudah, nggak apa-apa. Saya cuma mau tanya saja, saya pulang gitu. Ya udah, akhirnya saya ajak istri saya pulang. Tapi masih kesal saya hari itu, saudara. Saudaraku terkasih, kami naik ke mobil lalu kami pulang. Sampai di rumah masih kesal juga. Tapi saudara tahu, sore harinya saudaraku terkasih, tiba-tiba ada 3 orang telepon saya, saudara. Ada yang WA juga, ada yang telepon, saudaraku terkasih. Mereka bilang sama saya, Pak bisa minta nomor rekeningnya Pak. Saya bilang untuk apa? Kita mau kasih berkat buat Bapak. Ya buat tambah-tambah lah. Saudaraku terkasih, saudara tahu 3 orang itu kasih. Yang 2 kasih 1 juta, yang 1 lagi kasih 500, saudaraku terkasih. Waktu lihat itu saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya masih lupa Tuhan itu punya solusi untuk hidup saya. Kenapa saya masih ragu? Kenapa saya kok tidak ingat kalau Tuhan bisa selesaikan persoalan saya? Waktu anak saya lahir biaya butuh biaya begitu besar saja Tuhan sediakan. Hanya 2,5 juta. Kenapa kok saya bingung, saudaraku terkasih? Saudaraku terkasih, kadang beban yang begitu berat. Karena uang sudah habis mungkin. Penghasilan juga tidak ada, saudaraku terkasih. Mungkin banyak dari kita yang membuat sulit untuk melihat bahwa Tuhan punya solusi. Tuhan selalu bisa tolong kita dalam segala keadaan. Hari ini saudaraku terkasih, Daud mengingatkan kita kembali. Ingatlah Tuhan punya solusi. Ingatlah Elia yang tidak mungkin ada yang bisa tolong dia karena dia bersembunyi jauh dari orang. Dan dia kelaparan. Firman Tuhan bilang, Tuhan antar burung gagak untuk memberi dia makan. Saudaraku terkasih, Tuhan punya solusi dan punya cara untuk menolong kehidupan kita. Mungkin hari ini yang sering kali membuat kita lemah adalah karena kita percaya mungkin Tuhan punya solusi. Tapi kita selalu mikir bagaimana kira-kira solusinya. Apa kira-kira cara Tuhan yang Tuhan akan buat untuk tolong saya. Kira-kira jalannya dari siapa ini datang pertolongan. Itu yang sering kali ada dalam pikiran kita. Yang membuat kita stres dan kita bingung menghadapi masalah pergumulan yang kita sedang hadapi. Tapi hari ini yang Tuhan ajak kepada kita, firman Tuhan ajak kepada kita, Daud ingatkan kita, kita cukup percaya Tuhan pasti punya solusi. Bulatkan hati dan keyakinanmu bahwa Allah punya solusi untuk persoalan yang kau alami. Dan biar Allah bekerja dengan caranya. Yang pasti Tuhan pasti tolong kita dan berikan solusi untuk persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku terkasih, kenapa Daud bisa tenang dan kenapa dia bisa tetap lihat pengharapan sekalipun pergumulannya berat? Yang kedua, karena Daud percaya kalau Tuhan punya solusi untuk persoalan yang dia alami. Itu yang kedua, saudaraku terkasih. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara. Terakhir, saudara terkasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, amin. Supaya yang dengar firman Tuhan tidak tertutup matanya dan menjadi buta, saudara terkasih ya. Tapi celik dan melihat bahwa firman Tuhan akan memberkati hidup kita. Yang terakhir, mari lihat ayat yang ke-12 dan ke-13. Atau saudaraku terkasih di elektronik ayat 11 dan 12, saudara terkasih ya. Dengar firman Tuhan berkata begini yang terakhir, saudara. Kenapa Daud bisa tenang? Kenapa Daud bisa melihat pengharapan? Padahal persoalannya berat, padahal pergumulannya banyak, saudaraku terkasih. Yang terakhir, dengar firman Tuhan berkata, 1 kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini yang ketiga. Yang ketiga membuat Daud tenang, membuat dia melihat pengharapan di tengah-tengah badai-badai yang begitu berat dalam kehidupannya adalah karena dia percaya kalau Tuhan itu adil, saudaraku terkasih. Hari ini yang sering kita lupa adalah kalau Tuhan itu adil. Sehingga ketika kita berbeban berat, apalagi masalah kita diakibatkan oleh orang lain, kita berpikir dalam hati, bagaimana caranya supaya kita balas itu orang. Supaya dia juga mengalami penderitaan seperti yang kita alami. Supaya dia tahu betapa beratnya hidup akibat perbuatannya. Sehingga kita berusaha bagaimana supaya membuat dia juga mengalaminya. Akhirnya kita stres sendiri, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal yang harus kau tanamkan lagi dalam kehidupanmu. Kau harus ingat dan percaya. Tuhan itu adil, saudara.
Tuhan itu tahu melakukan yang terbaik dan dia tahu apa yang paling baik yang harus dia berikan kepada kita. Kau nggak usah khawatir akan hal itu. Dan dia tidak pernah gagal melakukan hal itu, saudara. Tuhan selalu menempatkan yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun kadangkala kita melihatnya sesuatu yang berat. Kadangkala kita melihatnya seperti sesuatu yang sulit untuk kita lalui dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak pernah gagal melakukan hal itu, saudara. Saudaraku terkasih, Allah selalu punya solusi. Allah selalu punya jalan keluar. Allah selalu punya cara untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Tidak apa-apa, saudara. Ada dua hal, ingat nih, selalu saya ingatkan, saudara terkasih. Ada dua hal yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup kita. Karena itu adalah jatahnya Tuhan. Karena itu adalah bagiannya Tuhan. Apa itu? Yang pertama, menghakimi. Yang kedua, membalas, saudaraku terkasih. Kalaupun orang kayaknya melakukan sesuatu yang berat kepadamu, saudara. Saudara, berserulah kepada Tuhan. Katakan curahan hatimu kepada Tuhan. Katakan beban beratmu pada Tuhan. Biar dia melihat dan biar dia yang kasih solusi. Percaya sama saya. Firman Tuhan bilang bahwa Allah itu adil. Dia akan berikan kepadamu yang terbaik. Sekalipun hari ini bebanmu berat, kau harus yakin, saudaraku terkasih, Tuhan sedang memegang tanganmu. Dan kau tidak akan terjatuh. Dan kau tidak akan tergeletak, saudaraku terkasih. Tuhan akan terus tuntun engkau. Tuhan akan terus bawa engkau berjalan. Mungkin kau berkata, Pak, ini berat jalannya. Luar biasa berat. Jalan berkerikil-kerikil, berkerikil yang tajam. Kayaknya susah untuk dilalui. Saya mau kasih tahu, saudara, dengar baik. Sekalipun satu kali kau sudah tidak mampu melangkah lagi, Tuhan janji akan menggendong saudara. Sebab dia akan mengantar saudara kepada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini saudaraku terkasih, tetap berharap pada Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan. Bulatkan kepercayaanmu betul-betul hanya pada Tuhan saja. Jangan ada sedikit pun kecurigaan kepada Tuhan. Percaya Tuhan sedang menyediakan yang terbaik bagi saudara. Percaya bahwa Tuhan mampu melindungi engkau, menyertai engkau. Engkau yang hari ini sehat, percaya Tuhan lindungi engkau. Engkau yang hari ini sakit, percaya ada solusi buat saudara. Tuhan akan sembuhkan engkau. Tuhan akan pulihkan engkau dengan kuasanya yang luar biasa. Bagi engkau yang punya masalah pergumulan luar biasa, yakin dan berikan hidupmu pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu adil. Tuhan akan memberikan kepada kita seperti yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berkenan kepada Tuhan, lebih daripada itu, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Hari ini saudaraku terkasih, jadilah pribadi yang tenang. Jadilah pribadi yang bisa melihat pengharapan di depan. Masalah boleh berat, pergumulan boleh berat, tapi 3 hal tanam dalam hidupmu. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan mampu melindungi engkau. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan bisa kasih solusi kepadamu. Tuhan punya solusi yang terbaik buatmu. Yang ketiga, percaya kalau Tuhan itu adil. Dia akan berikan kepadamu seperti bahkan lebih dari apa yang terbaik yang kau buat untuk Tuhan. Untuk itu saudara terkasih, berseratus pada Allah dan biar Tuhan memberkati engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami merasakan hadirat dan kuasa-Mu yang luar biasa memberkati hidup kami. Kami tahu beban kami berat. Kami tahu persoalan kami banyak. Tetapi kami percaya ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Tuhan yang pasti bisa melindungi kami. Tuhan yang pasti punya solusi untuk persoalan kami. Tuhan yang pasti adil dalam kehidupan kami. Dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Hari ini kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkaryalah bagi kami, berkati kami. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Ketika mereka beraktivitas, Tuhan berkati aktivitas mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Ketika mereka mengalami masalah pergumulan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Dan Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Dan biar kemana anak-Mu melangkah, ke situ berkat Tuhan mengalir dengan luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini dan sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama berkata, amin. Tuhan memberkati. Kami
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sing my soul, then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun menjadi kepala menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan engkau menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput engkau di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.